Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kali ini diberikan kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita kali ini adalah pada tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Siapkan hati, pikiran, konsentrasi, dan alat tulis untuk mencatat apabila ada hal-hal yang dianggap penting agar nantinya bisa dipelajari lebih lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan isi reklame, membuat gambar rancangan baliho, menuliskan ciri-ciri masa pubertas, dan menuliskan keterkaitan antara judul bacaan dengan isi bacaan. Kita lanjut ke bagian materi. Anak-anak sudah pernah mengamati reklame, bukan? Masih ingat dengan reklame Sekolah Aman Bencana yang Bu Guru tunjukkan pada pembelajaran sebelumnya? Apakah isi dari reklame tersebut? Ya, hari ini kita akan kembali belajar mengamati reklame yang ada di sekitar kita, menyampaikan isi dari reklame yang kita amati, dan menyampaikan pendapat terhadap isi reklame tersebut. Bu Guru berikan contoh sebuah gambar reklame. Apa isi dari reklame ini anak-anak? Isi reklame ini adalah ajakan untuk melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Bagaimana pendapat anak-anak tentang reklame ini? Ya, kita bisa membuat pendapat tentang isi ataupun gambar pada reklame. Seperti contoh berikut ini. Reklame ini cukup menarik, sebab ilustrasi sesuai dengan kalimat dalam reklame. Ilustrasi berupa anak kecil yang sedang duduk di sudut ruang dengan wajah suram yang menggambarkan akibat dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian silakan anak-anak perhatikan contoh reklame berikut ini. Apa isi dari reklame ini? Isi reklame ini adalah imbauan untuk bijak dalam memilih makanan. Bagaimana pendapat anak-anak tentang reklame ini? Ya, kita bisa menyampaikan pendapat tentang isi reklame seperti contoh berikut ini. Reklame ini cukup bagus dan menarik sebab ilustrasi cukup menarik, perhatian, dan data-data dapat meyakinkan pembaca. Selanjutnya, Bu Guru persilahkan anak-anak untuk mengamati reklame yang lain yang ada di sekitar lingkungan anak-anak. Atau, anak-anak juga bisa mengamati contoh reklame yang ada pada buku tema 6 kalian. Selamat mengamati reklame. Salah satu jenis reklame adalah baliho. Anak-anak masih ingat apa itu baliho? Ya, baliho adalah salah satu bentuk reklame visual. Kita bisa melihat baliho misalnya di pinggir jalan atau di persimpangan jalan. Baliho berukuran besar dan dipasang dengan menggunakan tiang. Apakah anak-anak bisa membuat rancangan baliho? Mari kita pelajari bersama-sama. Langkah-langkah untuk membuat rancangan baliho. Yang pertama,
kita perlu menentukan tema baliho yang akan kita buat. Yang kedua, memilih dan menyusun kata-kata yang sesuai dengan tema. Dan yang ketiga, mencari gambar yang sesuai dengan tema. Bu Guru berikan contoh sebuah rancangan baliho. Tema memulai hidup sehat. Kata-kata 1. Ayo mulai hidup sehat. 2. Olahraga rutin. 3. Konsumsi makanan bergizi. 4. Periksa kesehatan secara rutin. 5. Membersihkan lingkungan. 6. Menanam pohon. Dan yang ketujuh, tidak merokok. Langkah berikutnya, kita cari gambar-gambar yang sesuai dengan tema yang sudah kita tentukan. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan gambar 7. Bagaimana anak-anak? Mudah kan membuat rancangan baliho? Selamat mencoba! Pada saat masa pubertas, kita mengalami beberapa perubahan. Perubahan ciri-ciri tidak hanya terjadi pada ciri-ciri fisik, namun juga pada perilaku dan sifat. Apa saja perilaku dan sifat anak-anak pada masa pubertas? Di antaranya adalah mulai memperhatikan penampilan, memiliki rasa ingin tahu yang besar, mulai tertarik dengan lawan jenis, menjadi lebih mandiri dalam melakukan aktivitas, menginginkan kebebasan sehingga tidak mau diatur, dan emosi yang mudah berubah sehingga biasanya lebih sensitif dan mudah tersinggung. Kita lanjut tentang menanggapi keterkaitan judul dengan isi teks. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, langkah-langkah yang bisa dilakukan yakni dengan cara mencari informasi, salah satunya dengan cara membaca teks non-fiksi. Anak-anak bisa membaca teks non-fiksi untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Informasi yang terdapat pada teks non-fiksi bisa kita perkirakan dari judulnya. Oleh sebab itu, judul dari sebuah teks non-fiksi sebaiknya harus mencerminkan isi teks. Sekarang kita akan belajar menanggapi keterkaitan antara judul dengan isi teks. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, kita harus membaca judul dari teks tersebut dengan seksama. Kemudian, tentukan kata kunci yang terdapat pada judul. Yang ketiga, kita bisa membuat perkiraan informasi berdasarkan kata kunci yang sudah kita dapatkan dari judul. Langkah berikutnya, barulah kita mulai membaca isi teks tersebut dengan seksama. Setelah membaca isi teks, kita dapat menentukan gagasan utama setiap paragraf untuk nantinya bisa menyimpulkan gagasan utama dari teks yang sudah kita baca. Barulah pada akhirnya kita bisa membuat sebuah perbandingan kesesuaian antara judul dengan isi teks yang kita baca. Apakah judul tersebut sudah menggambarkan isi teks atau belum? Nah, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita lanjut ke bagian latihan ya.
Hari ini Bu Guru akan memberikan tugas. Bacalah teks non-fiksi berjudul Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada buku tema 6 anak-anak halaman 108 ya. Buatlah perbandingan kesesuaian antara judul dengan isi teks tersebut. Tuliskan pada buku tugas 1, jangan lupa untuk menyertakan identitas lengkap, hari dan tanggal tugas. Sebelum diakhiri, kita akan membuat refleksi pembelajaran ya. Apa saja yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Bagian mana yang sudah dipahami? Bagian mana yang belum dipahami? Bagian mana yang membuat anak-anak merasa senang? Bagian mana yang membuat tidak senang? Apakah ada yang dapat anak-anak terapkan untuk memecahkan masalah sehari-hari? Bagaimana anak-anak akan menerapkannya untuk memecahkan masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Selamat belajar untuk anak-anak semua. Semoga sukses dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.